Aku bakal bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft Hardcore. Tapi kali ini aku bertahan hidup di pulau kecil ini. Tentu saja aku bakal bermain di mode hardcore. Untuk kesalahan aja maka semuanya bakal berakhir. Udah ada tombol respawn dan duniaku bakal dihapus selamanya. Dalam 100 hari ini aku punya 3 tujuan. Bertahan hidup selama 100 hari, membangun base yang indah, dan mengalahkan 2 boss yaitu Ender Dragon dan Wither. So langsung aja kita mulai di hari pertama. Aku awalin hari pertama ini dengan ambil beberapa kayu. Dilanjut bikin crafting table dan pickaxe kayu. Setelah itu aku turun ke bawah buat ambil beberapa batu. Lalu upgrade peralatan ke batu kayak stone axe sama stone pickaxe. Di sini aku bikin kapal karena mau looting beberapa struktur yang ada di dekat pulau. Karena hari udah malam, jadi aku memutusin buat pergi ke bawah tanah. Ambil beberapa koal, copper. Di sini juga aku bunuh creeper untuk pertama kalinya. Terus dilanjut mengambil beberapa iron dan sekalian gold. Habis itu ore-nya aku bakar-bakarin. Karena di luar udah terang, jadi aku mutusin buat balik ke atas. Dilanjut dengan beres-beres barang. Oh iya, di sini aku amanin beberapa hewan seperti domba dan ayam karena mereka nge-spawn di pulau ini. Setelah itu aku lanjut nebang pohon dan bikin farm kecil-kecilan. Nggak lupa di sini aku tanam kentang, wortel, dan wheat seed. Karena wall aku udah cukup dari domba, jadi aku mutusin buat bikin kasur buat tidur di malam hari. Oh iya, di sini aku bikin beberapa armor dari copper sama dari iron karena sekarang aku mau pergi ke gua buat mining lebih dalam. Jangan lupa bikin shield. Terus aku nemu beberapa diamond, iron ore, redstone, lapis lazuli, dan juga tentunya gold ore. Hampir mati dipukulin zombie, untung masih selamat. Karena makanan kita udah habis, jadi aku mutusin buat pulang dulu. Ternyata di luar udah malam. Ya udah, aku tidur dulu. Keesokan harinya aku awalin dengan bakarin ore hasil mining kemarin, seperti iron ore dan juga gold ore. Dilanjut dengan nebang pohon, panen sugarcane, kentang, dan memperluas farmnya. Hari berikutnya aku seharian ngambil beberapa batu. Karena di luar udah malam, jadi aku langsung tidur. Oke, harusnya segini udah cukup buat bikin mob farm. Jadi langsung aja. Nah, di hari ke-9 mob farmnya udah jadi, cuman reply-nya nggak semuanya karena error, jadi sorry banget. Di hari ke-10 ini aku awalin dengan bikin diamond pickaxe karena aku butuh lebih banyak diamond dan sekalian juga mencari cobble di slash buat bikin rumah nanti. Nggak kerasa, 2 harian aku mining. Di hari ke-12 ini aku awalin dengan ngumpulin kayu buat bikin rumah, dilanjut terraforming. Kayak harusnya udah cukup, tapi aku kekurangan satu bahan, yaitu clay. Jadi aku ambil beberapa buat bikin batu bata. Harusnya bahan-bahannya udah cukup, jadi langsung aja bikin rumah.
Hari 25 rumahnya baru selesai. Yaudah, waktunya kita room tour. Kita mulai dari lantai pertama. Nah, ini nanti aku bakal isi buat tempat penyimpanan. Lalu di sampingnya ada tempat pembakaran dengan chestnya juga. Oke, lanjut ke lantai kedua. Di sini masih kosong, aku bingung mau ngisi apa. Nah, lanjut aja ke lantai ketiga. Di lantai ketiga ini aku isi buat tempat tidur. Ada beberapa armor stand dan barrel buat penyimpanan. Oke, tempat ini aku isi nanti pakai enchanting room. Besokan harinya aku awalin dengan ngelanjutin terraforming karena aku udah ngumpulin beberapa dirt kemarin. Tapi dirtnya masih kurang, jadi yaudah lanjut nanti. Oh iya, di sini hewanku juga udah banyak karena aku rajin ngasih mereka makan selama ini. Gak lupa aku bunuhin beberapa sapi karena aku butuh kulitnya buat bikin buku. Aku sempetin ke goa buat ambil beberapa obsidian karena sekarang aku mau pergi ke Nether. Bukan buat cari fortress maupun bestian, tapi buat trading sama piglin. Soalnya kulit dari sapi tadi belum cukup, jadi aku mutusin buat trading sama piglin aja. Dan ini barang-barang yang aku dapat selama trading, harusnya cukup. Lanjut bikin beberapa bookshelf dan enchanting table karena di sini aku bakal enchant tool sama armor. Nah, dapat fortune 3. Wih, hoki banget, gila. Karena diamond aku habis, jadi aku mutusin buat cari diamond dulu ke goa. Habis itu lanjut enchant. Selang beberapa hari, akhirnya armor kita udah full protection 4. Lumayan. Dilanjut dengan ambil beberapa batu seperti stone, cobblestone, dan stone brick. Soalnya aku mau bikin farm di samping rumah kita. Aku lanjutin dengan ngeratain tanah di samping kanan rumahku karena aku mau bikin kandang buat hewan-hewan kita. Nggak kerasa udah di hari ke-37, akhirnya kandang hewannya udah jadi. Nah, di lantai pertama ini ada kandang buat sapi, lalu domba, dan ayam. Tapi ayamnya di sini aku gabungin sama domba. Habis itu aku langsung pergi ke Nether buat cari Nether Fortress. Nemu spawner blaze-nya, jadi langsung aja ngumpulin beberapa blaze rod.
di sini sebenarnya aku udah keliling fortressnya, cuman sayangnya nggak ada netherwart, jadi ya udah nggak apa-apa. Di jalan pulang aku nemu base dan jadi aku looting bentaran. Untungnya di sini ada netherwart, jadi langsung aku ambil aja. Karena udah nggak ada keperluan lagi di sini, jadi aku mutusin langsung pulang. Oh iya, sepulangnya the base, aku ngelebarin pulau sebentar dengan dirt yang udah aku kumpulin kemarin-kemarin. Habis itu, aku udah ready buat ngalahin bos pertama, yaitu Ender Dragon. Jadi langsung aja kita cari strongholdnya. Akhirnya di sini nemu strongholdnya, tapi malah tembus di ruang perpustakaan. Jadi aku looting bentaran. Lumayan lootingannya, dapat armor trim. Ruang portalnya akhirnya ketemu. Tapi sebelum masuk ke the end, aku pergi ke nether dulu buat nyatet lokasi strongholdnya. Di hari ke-41 ini kita udah siap buat mengalahkan Ender Dragon. Jadi langsung aja kita masuk. Aku awalin dengan ngancurin kristalnya dulu supaya Ender Dragonnya nggak bisa regen lagi. Nah, di sini kristalnya udah hancur semua. Jadi sekarang kita tinggal mukulin Ender Dragonnya sampai dia mati. Kita pun berhasil ngalahin bos pertama, yaitu Ender Dragon. Aku ambil telurnya buat oleh-oleh. Belum pulang, aku pergi ke end gateway dulu. Ternyata di sini kita langsung di spawn di end city-nya, cuman nggak ada kapalnya. Setelah bunuhin beberapa sucker di end city yang pertama, aku pun lanjut ke yang end city kedua. Dan hokinya di yang kedua ini ternyata ada kapalnya. Jadi langsung aja aku looting elytranya. Nah, karena aku udah dapet elytra, jadi aku langsung pulang. Tapi sebelum itu jangan lupa ambil kepala naganya yang ada di depan kapal ini. Setelah semua urusan aku selesai, aku memutusin buat pulang ke base. Sepulangnya dari the end, di hari ke-43 ini, aku AFK di mob farm buat nyari 2 zombie villager. Nanti, zombie villagernya kita sembuhin pakai potion of weakness dan golden apple. Dengan itu, kita bisa dapat villager, bisa trading, buku mending, dan lain-lain. Di sini aku nemu satu, jadi aku amanin dulu. Cuman, nggak tahu kenapa mob farmnya meledak sama creeper. Untung aku nggak mati di sini. Sebenarnya aku udah dapat zombie villager yang kedua dan udah aku sembuhin dua-duanya, cuman aku lupa record. Nah, yang pertama zombie villagernya udah sembuh, jadi langsung aja aku bawa ke base. Dan disusul yang kedua juga udah sembuh, jadi langsung aku bawa ke base. Oh iya, di sini villagernya aku amanin dulu. Aku tutup pakai batu karena sekarang aku mau bikin villager breeder biar mereka semakin banyak.
Nah, udah jadi, tinggal kita kasih makan biar mereka bikin anak yang banyak. Villager breeder udah jadi, aku lanjut bikin villager trading hall di sampingnya. Selang beberapa hari ngebul villager trading hall, kita udah sampai di hari ke-55. Oh iya, atapnya di sini aku bikin kayak gini biar nggak monoton aja, dan juga sedikit detail di bawah. Nah, di lantai pertama ini tempat buat villagernya. Cuman villagernya belum full, soalnya masih pada kecil. Lanjut di lantai kedua, aku isi buat tempat penyimpanan, tapi ini nggak kepake guys. Habis itu aku langsung gacha buku di villager, dapat protection 4, lanjut buku mending. Oh iya, aku juga bikin string doper farm yang dimana unlimited, jadi nanti stringnya tinggal kita tukar ke villager fisherman. Dengan itu kita bisa dapat emerald dengan mudah. Habis itu aku beli buku feather falling 4, disusul dapat buku unbreaking 3. Oh iya, aku di sini sempetin naikin villager farmer sampai dia jualan golden carrot. Di hari ke-61 ini armor dan tools kita udah full mending. Ya, progres ini udah lumayan banget bagi gua. Karena aku bosen, jadi aku mutusin buat retro chamber yang ada di bawah pulau kita. Dilanjut dengan gacha vault. Habis buka vault yang orange, aku di sini minum bed omennya biar kita bisa nge-red dan dapat ominous key. Setelah dapat ominous key, di sini aku langsung gacha. Siapa tahu dapat happy core buat bikin mesh. Dua hari berlalu, cuman sayangnya di sini aku nggak dapet happy core buat bikin mesh. Dan ini hasil lootingan yang kita dapat selama 2 hari kemarin. Nah, sekarang udah di hari ke-66. 3 hari sebelumnya aku ngumpulin beberapa bahan seperti force dirt, terus mood block buat bikin jalanan penghubung antar build kita. Nah, di sini jalannya udah jadi, cuman kurang gak sih? Masa pulau nggak ada pelabuhannya? Jadi mari kita bikin di sini. Di hari ke-72 akhirnya pelabuhannya udah jadi, dan ini sedikit detail jalannya. Aku juga bikin tempat mancing di sini. Aku bingung mau kasih apa. Oh iya, kalau ada pelabuhan pasti ada mercusuar juga dong. Jadi langsung aja kita bikin di sini.
Ya cukup lama sih, karena aku ngumpulin beberapa bahannya dulu. Jadi di hari ke-81 ini aku langsung pergi ke Nether buat cari beberapa enchant debris. Nanti kita bikin jadi netherite. Aku carinya pakai bed. Pulangnya di rumah dari ke-87 ini, aku ngeduplikat smithing upgrade, dilanjut dengan crafting netherite, terus aku upgrade semua tools dan armor aku ke netherite. Di hari ke-88 ini, aku udah full armor netherite dan tools. Dengan ini, aku udah jadi orang terkuat di world ini. Sekarang kita waktunya buat ngalahin boss kedua, yaitu Wither. Cuman kita harus pergi ke fortress dulu buat cari Wither schoolnya. Oh iya, aku dapetin kepala pertama, cuman lupa record, hehehe. Habis itu aku bunuhin beberapa Wither lagi. Udah oke banget, jir. Selang beberapa waktu aku di sini udah dapat 6 kepala Wither. Karena udah nggak ada keperluan lagi, jadi aku langsung pulang. Tapi sebelum pertarungan terakhir kita melawan Wither, aku di sini mau menghabiskan waktu buat mempercantik base dulu, seperti nambahin lampu, pohon, dan juga rumah-rumah biar nggak kosong banget. Di hari ke-96 ini, aku udah siap buat ngalahin boss kedua, yaitu Wither. Oh iya, aku bakal ngalahin Withernya di bawah sini, tinggal pasang obsidiannya, lalu tinggal spawn Withernya. Nah, harusnya dia nyangkut di bedrock. Ini udah tinggal kita pukulin. Ini cara paling gampang buat ngalahin Wither sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kalau kalian pengen lihat gua ngelawan 3 Wither sekaligus secara langsung tanpa kayak begini, dan juga di Minecraft hardcore, kalian bisa tonton video pertama gua, atau kita bikin lagi di video berikutnya. Jadi kalian jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini biar nggak ketinggalan video gua. Sehabis Wither yang pertama mati, kita spawn yang kedua, dan caranya sama aja. Dia pasti bakal nyangkut dan tinggal kita pukulin dia sampai mati. Setelah membunuh 2 Wither, aku langsung pulang ke base. Sepulangnya dari di rumah, aku langsung bikin 2 beacon. Dilanjut bikin piramida beaconnya dengan menggunakan emerald block, karena emerald block kita sangat banyak. Di sini aku bikin piramidanya 4 tingkat biar maksimal. Jadi itulah perjalananku selama 100 hari di Minecraft hardcore, tapi aku bertahan hidup di One Island. Aku sangat puas dalam 100 hari kali ini. Menurut kalian gimana? Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like video ini kalau kalian suka. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya.